Bani bingung diwaca lillahi. Ayat 280. Coba kita mulai lagi. Jadi hadisnya sahih. Sekolah ini sing maca dua ayat ini. Jadi ketika malam. Jadi redaksinya ini wonten filailatin ing dalam waktu bengi. Nah, waktu bengi niku dimulai ketika matahari terbenam. Jadi maca ya mari sama maghrib sampai isya mulai guys. Subuh yo maca yo gak apa-apa ya tetap niku, tetap oleh ganjaran. Cuman tidak seperti yang dimaksud dengan hadis niki. Ya, pikiran kejawan yo maca subhanallah di pendek terus nanti 11 mulai kalau usah ping 30 jadi tambah akeh Gus wiritane wali sembahyang ya nanti ngomong-ngomong nggih niku mawon saged dipepethek yang lain. Cuman dua ayat ini kita baca. Pun al-hadis sahih, hadis yang kedua. Qala Imam Ahmad. Imam ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari kitab Musnad Imam Ahmad, hadis yang kedua, ini dikatakan riwayat dari Abu Dzar. Atasna Husain hatta Saiban an Mansur an Rubai an Susyah bin Al-Har an Ma'rur bin Sud an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'itu khawatim suratul Baqarah min kanzi tahtal arsy lam yutahunna nabiyyun qabli. Masih Kanjeng Nabi, aku dikaruniai, diparingi penutup surah Al-Baqarah ini, yang mana dua penutup surah Al-Baqarah ini min kanzi tahtal arsy, dari perbendaharaan itu coro kamusnya itu kanzil itu gedung, jadi tempat untuk menyimpan yang paling sesuatu yang mulia. Jadi min kanzi tahtil arsy, dari perbendaharaan, untuk bahasa gampang gedung, yang mana gedung itu di bawah arsy. Lam yuqtahunna nabiyyun qabli, yang mana dua ayat ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelumku. Di dua ayat ini sangat istimewa, termasuk salah satu dari yang istimewa sebab diturunkan dari bawah arsy, dari perbendaharaan di bawah arsy, dari gedung di bawah arsy, yang mana tidak ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang diberikan ayat seperti ini. Al-hadis salis, hadis yang nomor 3 saya nututi. Ini hadis yang nomor 3. Hadisnya sahih. Jadi kemudian dikatakan al-hadis salis qala Muslimun. Imam Muslim niku dawuh, riwayatnya sangat panjang, kula sampun padosi, kan Sahih Muslim juz 1 hadis nomor 173. Karena kata Sahih Muslim dengan cek, kan Sahih Muslim perlu ngecek soalnya apa? Kula niku enggak ada tafsir itu kasir enggak ada kali. Cuma kok redaksinya niku ada yang beda. Mungkin insyaallah kalau duduk pun di sini. Redaksinya beda kali tenggoni Sahih Muslimnya. Cuma hadisnya sahih. Hadis 73 Sahih Muslim. Kalau langsung kula aturaken hadise kau lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi itu diisrokan, makanya kan ada hubungannya dengan Isra Mi'raj niku. Ketika Kanjeng Nabi itu diisrokan, untuk hiabi ila Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi niku mandhet tenggone Sidratul Muntaha. Kan iki sing siji tenggone kitab kula iki kula enggak ada tafsir kasih kali. Dua-duanya ini tulisannya fahuwa fi samai asabiati. Cuman kalau tinggalin oleh hadis Sahih Muslimnya wahuwa fi samai asabiati. Dengan melihat tafsir kasir ke Sahih Muslim dengan banding Sahih Muslim hadis nomor 173 itu beda. Ini kok sabiah sing nambah hadisnya sabisa. Itu kok sing bener sing pundi? Mungkin sing bener mungkin cetakan hadisnya. Sebab kalau enggak ada kalau lihat versi digitalnya, itu versi digitalnya nih, kok bisa ya. Jadi Sidratul Muntaha bisa.
posisinya seperti itu. Di langit yang ke-6, di langit yang ke-6. Di sama Sabi'ah berarti langit ke-7. Kemudian kitab pulau sama Sabi'ah. Kemudian kitab hadisnya ini sama Sadisah. Dengan saya tinggal ini dengan perbedaan teks dengan yang memiliki. Dan ilaiha yang tahima yu'raju minal ardi fayubat minha. Dan nanggone Sidratul Muntaha itu dihentikan apa yang naik dari tuminan langit. Itu dihentikan dari Sidratul Muntaha. Wa ilaiha yang tahima yu'raju min fawqiha fayubat minha. Begitu juga yang dari langit yang ke-7. Kalau kita bicara langit ini memang di langit yang ke-6, itu segala sesuatu yang turun dari atas itu dihentikan dari langit yang ke-6 itu tadi. Terus Gusti Allah niku dawuh iz yakhsha sidrata ma yakhsha. Niku surah An-Najm ayat 16. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, qala firashun min dzabin. Kanjeng Nabi matur itu seperti hamparan yang terbuat dari emas. Firashun min dzabin, seperti hamparan yang terbuat dari emas. Qala wa qadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Kanjeng Nabi niku ngatur, nggih, Kanjeng Nabi niku diberi 3 hal. Apa itu niku? Waqtiya as-shalawatil khamsah. Kanjeng Nabi diberi sholat 5 waktu. Pun masyhur, nggih. Kita sudah tahu semua Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu diberi perintah sholat 5 waktu. Waqtiya khawatimah suratul Baqarah. Kanjeng Nabi diparingi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummati syai'an al-muhkamatu. Kanjeng Nabi niku diberi diampuni dosa-dosa wong sing ora syirik marang Allah. Sing nglakoni dosa-dosa gede. Selama gak syirik iku diampuni karo Gusti Allah. Apapun dosa besar yang pernah dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi, apapun dosa besarnya, tapi lo gede dosa sing tahu dilakukan karo umat Kanjeng Nabi, selama dosa orang musyrik marang Allah, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh. Ini membuktikan bahwasanya ayat ini diturunkan ketika Isra Mi'raj. Maksudnya itu kata hadisnya Sahih Muslim hadis nomor 170. Al-Hadis Rabi, hadis yang keempat. Qala Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kitab Musnad Imam Ahmad matur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra al-ayataini min akhir surah Al-Baqarah, fa inni u'tituhuma min kanzitah tal-arshi. Jangan perintah wacan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Karena sesungguhnya aku diberi 2 ayat itu di bawah arsy. Minkan jitah arsy di anjung itu gedung perbendaharaan di bawah arsy. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Budilna ala nasi bila bisarasin. Jangan dimatur hadis yang kelima. Kalau saya Kanjeng Nabi, aku ini diberi keutamaan dibanding nabi-nabi yang lain. Di depan kemudian redaksinya alam nasi. Alam nasi maksudnya itu manusia-manusia lainnya termasuk nabi-nabi yang lain dengan 3 hal. Apa Uji itu hadir ayat min akhir surat Al-Baqarah min baiti kanzitah tal-arsh. Aku diberi akhir surat Al-Baqarah ini yang mana ini diturunkan di bawah arsh, di gedung di tata arsh. Lam yuqtaha ahadun qabli, tidak pernah diberikan kepada orang sebelum aku. Wala yuqtaha ahadun ba'di, dan tidak pernah diberikan kepada orang setelah aku. Begitu mulianya 2 ayat ini sehingga hanya Nabi yang pernah diberikan ayat ini, tidak pernah ada sebelumnya dan tidak ada lagi setelahnya pun. Hadis. Kalau Ibnu Mardawi, ini bukan hadis, ya. Ini dawuh Sayyidina Ali. Ini dawuh Sayyidina Ali.
memiliki dikatakan al-hadis hadis. Sayyidina Ali ini ada darurat di sini. La arahatan akila al-islamna yang hatta yaqra'u ayat al-kursi wa khawatim suratil baqarah. Kata Sayyidina Ali, aku gak delok wong wis memahami Islam, wis paham Islam, wis Islam, terus dhek turu, nggih. Terus dhek turu, terus kok gak maca surah, kok gak maca ayat kursi karo akhir surah Al-Baqarah. Fa innaha min kanzin u'tiyahu nabiyyukum min tahtil arsy. Padahal ayat itu diturunkan dari bawah arsy kepada nabimu dari bawah arsy. Jadi kalau saya kena ayat gak dulu ono wong wis berakal wis Islam, wis berakal turu kok gak maca ayat kursi karo surah Al-Baqarah. Mungkin kabeh turu maca niki kedawan ya mari sembahyang isya kok wiritan ndek diniati gawe wiritan kabeh turu. Sembahyang isya mari sembahyang isya kabeh dilukas mari sembahyang isya kan gak suwe wis turu. Mbok ora telung jam kas, mbok petang jam kas kan wis tilem. Wis maca niku mari isya wis dirapel, wis dijamak pisan, dijamak kosor, dijamak ambek maca kabeh itu ayat kursi ambek dua surah ini. Mengenai riwayat yang lain dari Waqid juga riwayat Sayyidina Ali, ma'aratan yaqilu balahul Islam yana hatta yaqra ayat kursi wa khawribat di surat Al-Baqarah fa innaha min kanzi tahtal arsy. Kurang lebih di sana. Aku gak delok kok ono wong Islam, wong duwe akal terus ketika dia membaca ayat kursi dan surah Al-Baqarah ini begitu mulianya ayat ini sampai Sayyidina Ali matur seperti itu. Al-hadis sabi, hadis yang nomor 7. Hadis yang nomor 7 diriwayatkan saking Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi dan hadis Sunan At-Tirmizi dikatakan Kanjeng Nabi matur qaul ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul innallaha kataba kitaban. Saat Allah itu menulis sebuah kitab. Qabla ayat muqassamatil ardi bi alfin amin. Allah itu menulis sebuah kitab sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 20.000 tahun di alfin amin. Jadi sebelumnya Gusti Allah itu sampun menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum Gusti Allah itu menciptakan langit dan bumi. Anzal min ayataini khataman bihima surat Al-Baqarah. Terus Gusti Allah nurunno ayat nikuman, dua ayat nikuman yang mana dua ayat itu tadi dijadikan penutup surah Al-Baqarah. Wala yaqra bihinna fi darin salah yalin. Kayak dua syaitan. Masih hadisnya, riwayat Sunan At-Tirmizi dikatakan ono wong pokok rong ayat iki mau diwaca nang njero omah selama 3 malam tidak salah yakin di dalam rumah selama 3 hari kayak robah setan gak pokoknya wis maca ayat iki nang njero omah selama 3 malam maka setan itu tidak akan mendekatinya. Ini jangan kabeh turu wiritan mikir rong ayat iki pun 3 malam saja setan sudah tidak mau mendekatinya. Walaupun hadisnya ini gharib, hadis gharib itu karena diriwayatkan oleh sanad yang sama, rawi yang sama itu hadisnya rawinya bukan sebenarnya banyak. Cuma ini dikatakan wa qala sahihun ala syarti muslimin walam yusrijahu. Hadis ini bisa jadi sahih menurut syarat Imam Muslim, tapi tidak disebutkan nangoni sahih Muslimnya. Begitu juga tidak disebutkan nangoni sahih Bukhari. Cuman ada diriwayatkan tentang Sunan At-Tirmizi. Di sapa wong sing gelem maca iki rong ayat iki 3 malam di dalam rumah, setan tidak akan mendekatinya. Al-hadis samin, hadis yang ke-8. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a akhir surat idza qara'a akhir surat Al-Baqarah wa ayat al-kursi doa. Kanjeng Nabi niku
maos ayat kursi kali maos dua akhir surah Al-Baqarah ini Kanjeng Nabi niku mesti. Kanjeng Nabi itu tersenyum. Terus Kanjeng Nabi matur innahuma min kanjir rahmani tahtal arsy. Sesungguhnya dua ayat ini maksudnya di ayat kursi ambek dua ayat surah Al-Baqarah terakhir ini diturunkan dari gedung Ar-Rahman di bawah arsy. Al-Hadis Sami, Al-Hadis Tasik. Hadis yang 9, poin ke-8. Diriwayatkan sang Ibnu Murdawai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waqtu Fatihat al-Kitab wa khawatim suratil Baqarah min tahtil arsy wal mufassali nafilatan." Kanjeng Nabi niku matur, aku diwehi Fatihah, pembukaan kitab Fatihatul Kitab, terus diwehi penutup surah Al-Baqarah ini dan dari bawah arsy dan surah-surah mufassal sebagai tambahan. Surah mufassal itu surat-surat pendek sebagai tambahan. Cuman diriwayatkan surah mufassal itu bukan surat-surat pendek sing juz aman itu tidak. Itu wakilah ada yang mengatakan dari surah Qaf sampai surah An-Nas, wakilah dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Itu termasuk surah mufassal. Di surah Qaf itu surat yang ke-50, surah Al-Hujurat itu surat yang ke nomor ke-49 dalam urutan mushaf. Jadi Kanjeng Nabi diberi 3 Fatihah, surah Al-Baqarah dan surah-surah mufassal sebagai tambahan. Hadis yang terakhir Kanjeng Nabi atur memiliki dikatakan hadisnya sahih. Gua tingali dari Sahih Muslim hadis nomor 206. Ibnu Abbas, kalau baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku dengan malaikat Jibril. Kanjeng Nabi niku sedang bersama malaikat Jibril. Iza sami'ana nidon fawqahu fara'a Jibril basarahu ila samai. Ketika itu terdengar suara koyo lawang buka dari atas langit. Dengan harus bayang to ya apa suara ya. Pokoknya mungkin itu suara yang tidak bisa didengar selain Kanjeng Nabi. Pokoknya Kanjeng Nabi itu pireng karo malaikat Jibril itu pireng ono suara tekan dhuwur langit. Suara koyo buka lawang, koyo buka ilang, koyo terbukanya pintu. Terus malaikat Jibril mengangkat pandangannya ke arah langit. Arafa Jibril basarahu ila sama. Kapola. Ketika ada suara seperti itu, malaikat Jibril langsung mengarahkan pandangannya ke atas langit. Terus malaikat Jibril matur, "Hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qattu." Terus malaikat Jibril mengatakan Nabi, "Niku lawang Kanjeng Nabi. Niku dereng nanti dibuka sama sekali kecuali sakniki." Ini sebenarnya apa ya? Pokoknya, yo bulawang teman boga wis pokoke ngoten. Wis niku lawang Kanjeng Nabi. Wis aja dibayar kok lawang-lawang ngene ya, mboten ya mesti ini. Niku lawang Kanjeng Nabi. Mboten nanti dibuka sama sekali kecuali sakniki. Terus akhirnya nopo kantor maneh? Karena jalan bumi malakut. Terus tiba-tiba ono malaikat yang turun keluar toko pintu nikmat. Hadisnya sahih lho nggih, hadisnya sahih. Ojo diwarak dongeng, hadisnya sahih. Kalau gak suka dongeng-dongeng kaya wong-wong liyane lho. Niki hadisnya sahih. Jenengan tingali teng sahih nomor 806. Hadisnya sahih. Terus malaikat itu terlawang nikmat. Terus malaikat lingkungan metu terus mudun. Terus malaikat lingkungan, terus malaikat Jibril ngatur, hadza malakun nazara fil ardi lam yanzil qattu illal yaum. Malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi, malaikat niku, terus malaikat Jibril, malaikat niku turun nang bumi. Yang mana malaikat itu dereng nanti turun sebelumnya sama sekali. Lawang itu menggorok kebuka sama sekali.
terus teko lawang ono malaikat metu mudhun. Malaikat itu guru tau tentang bumi sama sekali. Inna kecuali hari ini. Assalamualaikum. Maka malaikat itu mengucapkan salam marang Kanjeng Nabi. Wa qala terus kemudian malaikat itu matur marang Kanjeng Nabi, "Absyir binuraini." Berbahagialah engkau dengan dua cahaya. Si malaikat itu kan sing mudhun sing kau mudhun nang bumi itu kan absyir binuraini. Bahagialah dengan dua cahaya. Qad utitu malam yuqafu nabiyin qablaka. Si malaikat ini kan yang mana kamu dikaruniai dua cahaya iman yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Dengan bunga Kanjeng Nabi dengan diparingi dua cahaya iman yang mana dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum panjenengan. Nopo Fatihatul Kitabi wa khawatimu suratil Baqarah. Dua cahaya itu adalah Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini imbali bahas niku dibaca Fatihah, dibaca ayat kursi, untuk mulai dibaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Karena ini adalah Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini adalah dua cahaya yang diberikan oleh Allah yang mana tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lam takwa harfan minhuma illa utitam. Terus si malaikat niku jenengan tidak membaca satu huruf pun dari keduanya kecuali huruf itu akan dikaruniakan kepada engkau. Setiap huruf Muhammad begitu juga umatnya, yaitu teko Fatihah kitab sampai dua akhir surah Al-Baqarah ini kita akan mendapat karunia dari huruf yang kita dan itu kalian ini sebagai bentuk agar kita mempunyai ilmu yang manfaat. Karena kita sedang membahas 10 hadis kalau ini memiliki firman, ada satu yang bukan hadis riwayat dari Sayyidina Ali. Pokoknya intinya ini moco dua akhir surah Al-Baqarah ini agar kita mendapatkan perlindungan. Hadisnya sahih. Sama kalau sebutkan dari riwayatnya hadis sahih, dari Bukhari kalau sebutkan, dan Muslim kalau sebutkan, makanya itu mulai saniki dari musola niki kayak wiritan ketika sholat maghrib, kalau sholat isya ditambahi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Karena seluruh ayat terakhir kok bingung, ya dibaca 3 akhir ayat mau. Tapi tetap belum memberikan penekanan sakjane dua. Wih, jika kesempatan mungkin kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ja'alna wa waladan wa dzurriyyatan min ahli khair wa la taj'alna wa min ahli syarri khair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.